Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk hari ini ketemu lagi di podcast Ruang Cerita. Kali ini bersama saya kembali Mahmud Amiruddin dan rekan saya Fajar Adi Pranoto. Oke, kali ini pembahasan yang cukup spesial di segmen kali ini, mungkin segmen pertama ya untuk pembahasan tentang sekolah terutama. Kali ini karena kedatangan juga tamu-tamu yang sangat spesial, khususnya yang sangat berkompeten di SMPN 2 Pandaan. Untuk tema kali ini apa, Pak? Oke, tema kali ini yaitu kita akan membahas ya tentang humas ya dari hubungan masyarakat. Tema kali kita yaitu bagaimana sih hubungan kita sekolah dengan pihak luar, kemudian kiat-kiatnya apa, kemudian ada lagi kok bisa ada branding ya, brandingnya Champion School kalau nggak salah itu di SMP 2 Pandaan. Nah, mungkin di para narasumber, yaitu sebelum kita kenalan dulu kan seharusnya ada informasi ini dari para narasumber ya, ini ya. Betul. Jadi sebelum kita masuk nanti bagaimana seluk-beluknya di divisi humas ya, Pak. Di bagian humas di SMPN 2 Pandaan. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang cukup super sekali. Mungkin jadwalnya juga sangat ini menyempat-nyempatkan ini. Kemarin sudah schedule. Betul, schedule-nya. Ada rapat lagi, ketemu lagi hubungan yang lain, Mas. Ini pun menculik-culik ini ya. Menculik-culik. Ternyata Pak Fajar ya. Jadi ketemu di ruangnya KS. Tarik Pak Bagus ini. Pak Iji Ayu kapan mana ya? Ya baik, mungkin kita kenalan langsung aja dengan dua narasumber hebat kita kali ini. Ada Bapak Izi dan Bapak Bagus Nur Muhammad. Tepuk tangan. Monggo Bapak Izi atau Bapak Bagus dulu ini kenalan dulu biar sama-sama kenal sahabat-sahabat sepeda. Santai mawon ini kan kita sharing. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim podcast Ruang Cerita Sependa, Bapak Amir dan Pak Fajar atas waktu yang disediakan sehingga tim humas bisa sedikit memaparkan tentang humas Sependa. Perkenalan dulu Pak, banyak teman. Banyak ini nanti viewers kita yang siapa kok ganteng ini. Iya, karena sangat jarang sekali muncul susah untuk mengekspos apa. Betul, susah sekali ini karena memang kesibukannya sangat banyak. Iya, beliau memang jam terbang sudah. Jam terbangnya banyak, apa bagus ini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pak Bagus Nur Muhammad. Mulai ajaran semester genap ini ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi waka humas dengan didampingi oleh Bapak Izi Ahmad. Itu saja mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan kami Bapak Izi. Ya, terima kasih Pak Bagus. Jadi saya juga sama perkenalannya dengan Pak Bagus. Jadi saya di sini sebagai urusan humas membantu Pak Bagus dan sekolah agar bisa menjalin dan melanjutkan humas di SMP 2 Pandaan ini. Jadi perkenalkan, nama saya Izi Ahmad Ratoni. Saya selaku urusan humas di SMP 2 Pandaan dan rekan tim saya ini adalah pimpinan saya. Beliau setara. rekan. Masih di perkenalan Pak ya. Ini masih kemarin itu kayaknya dengan Pak Bagus ini kemarin ini ya, masih kenalan itu infonya Pak Bagus ini ditunjuk mewakili Jawa Timur kalau nggak salah. Ya. Mewakili di Pombel ya. Oh iya. Nah, itu di apa itu kok bisa Pak Bagus ditunjuk provinsi Jawa Timur
dikirim ke Bali Pak kalau nggak salah. Nggih, ke Ah, Bali. mohon diceritakan mungkin ada Ya, sedikit ya, biar info. biar teman-teman yang Termotivasi. lain termotivasi. Betul. Iya, soalnya Pak Bagus ini waduh keren banget. Sudah ya. memang memang jamnya sebenarnya tidak di sini, tapi di luar itu sangat banyak sekali. Kita Pak Bagus ini kita punya guru di SMP 2 ini mewakili Jawa Timur Mewakili Jawa tentang Timur. Kombel. pasti bangga Komunitas siswa kita. belajar yang diundang seluruh Indonesia dikirim ke Bali kalau nggak salah. Viewernya berapa Pak viewernya Pak? Kemarin 13.000. 13.000 Pak Amir, kita aja ya syuting gini aja satu alhamdulillah Alhamdulillah. 13.000. Wes 13.000 pengikut di Kombel. Bagaimana itu kiat-kiatnya Pak Bagus? Waduh. Iya, Baik, saya ceritakan sedikit. Ya karena saya kan guru TIK ya. Iya, Terus sebelum jadi humas ini dipercaya Pak Didik jadi kepala lab. Kemudian sejak ada istilah komunitas belajar, Iya. nah, Itu DPM Pak Go ya? nggih, maka ya siapa lagi karena ya orang IT-nya kepala labnya pas waktu itu saya, maka disuruh buat komunitas belajar. Siap. Dan ya awal-awalnya kita nyoba dulu karena masih baru, ya berkolaborasi dengan ya, Pak Baja, Pak Iva juga tim IT yang lain, Pak Panji dulu. Iya ya. Pak Panji ada. Ternyata kok banyak peminatnya, anggotanya dari berbagai provinsi bahkan nggih. Yang paling jauh Pak. Indonesia nggih. Ada yang sampai Papua juga ada. Papua. Wih, saudara-saudara kita di Papua sampai termotivasi ya, Pak. Jadi mereka itu belajar tentang pembelajaran teknologi IT kepada guru-guru sepeda. Dan setelah hampir beberapa bulan, ternyata nama Kombel sepeda kita ini Komik Belati Satria 165 mulai didengar oleh BBGB Jatim. Pada BBGB itu diterangkan Pak, no kepanjangan biar teman-teman itu biar tahu, Balai tahu. Besar Balai Besar Guru Penggerak. Ya, jadi yang menangani program-program kegiatan Kementerian Pendidikan mengenai guru penggerak di Provinsi Jawa Timur. Ya karena banyak guru khususnya di Provinsi Jawa Timur banyak bercerita, inilah ada Kombel kok menarik gitu, acaranya menarik, terus dapat sertifikat, ya tidak ada biaya gitu ya, akhirnya namanya agak viral sampai terdengar ke ya itu tadi BPGB, sehingga pada Desember kemarin saya ditunjuk untuk mewakili untuk sharing dengan Kombel lain dari seluruh penjuru Indonesia diselenggarakan di Bali kemarin di Hotel Aston Kuta. Istimewa sekali. Berkat dukungan semua pihak di SMP 2 Pandaan. Jadi tarafnya sudah nasional ya, sudah nasional. Paling Nasional. jauh Papua Bang ya. Nah, Saudara kita di Papua. Ini Kombelnya ini Belati, nah ya. Barangkali penggeraknya Kombel Belati. Bapak di Ibu yang ada di Ketemu Papua, lagi. ya. Saudara kita di sana jauh ini Pak Bagus sebagai koordinator motor penggerak di SMP 2 Pandaan. Belati ya. Mungkin kan Belati. selama ini enggak tahu ya Tahu, mana iya. orangnya. Taunya wis ikut pelatihan, kemudian dapat langsung dapat provinsi. sertifikat. Katanya, gitu. Nah, ini orangnya. Super sekali ya Pak Amir. Karena super kita humas kita ya sudah melalang buana. Ya, betul. Mungkin itu tadi perkenalan singkat. Kita kembali lagi ke Ini Pak. ke Pak Izi. Ya, humas mengenai kehumasan yang ada di SMP 2 Pandaan. Pengenalan dulu Pak Ji. Jadi humas ini sering mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu humas itu hubungan masyarakat. Kenapa kok di SMP 2 Pandaan itu ada yang disebut humas? Kan kita kan basicnya pendidikan, harusnya kan hupen, Ya, hubungan pendidikan. Betul. Jadi Istilah baru ini, istilah baru. iya, jadi kan biar gak canggung. Kenapa kok harus ada humas? Ini sedikit saya kalau ada salah mohon diintrospeksi juga sama teman-teman di sini, sama teman-teman online juga. Hubungan masyarakat ini tujuannya agar kita pendidik atau SMP 2 Pandaan bisa mempertahankan, bisa menjaga dan bisa melanjutkan
tren positif, Ya. memberhentikan tren negatif yang ada di masyarakat yang paling dekat dengan kita. Karena tidak menutup kemungkinan setiap hari kita pasti bersinggungan dengan masyarakat. Jadi wali murid termasuk masyarakat kita, mohon maaf ini, Pak ojek, tukang sampah yang ngambil bank sampah kita, Jadi teman sekolah kita Iya, Ya, terdekat. yang terdekat. Terus juga kita juga butuh stakeholder dan pimpinan-pimpinan yang ada di kecamatan, kabupaten. Tujuannya untuk mengetahui peraturan terbaru, penyalahgunaan narkoba yang paling baru, dan kenakalan remaja yang paling baru, agar kita juga tahu fungsi humas itu seperti itu. Jadi tujuannya dari kepala desa, kapolsek, dandim, sampai kepala puskesmas, sampai pihak tempat-tempat olahraga yang nantinya digunakan siswa kita untuk mengasah bakatnya, mengikuti ekstrakurikuler, agar kita tidak salah jalan dan tepat sasaran. Syukur sekali. Jadi sangat luas sekali ya cakupannya. Cakupan humas memang sangat luas. Tapi sebentar Pak Amir, tadi kan kayaknya gak fair kalau Pak Bagus tadi kan sudah mengenalkan sebagai koordinator komplain. Nah, betul, Pak betul. Izi ini Harus Pak, ada. Nah, baru ini punya gelar GR Pak. Iya, betul nggak? Betul Pak Izi, Iya, iya, betul ya? iya. Nah, betul. itu bagaimana? Bagaimana? Apa itu GR? GR itu apa, itu GR? apa? Ada Izi Ahmad Fatona, Satoni. Fatoni Pak. Satoni. Izi Ahmad Kalau- Fatoni, SPD, GR. Ya, plesetan di keluarga saya GR itu gedang rubuh. Bisa gedang rubuh. Kenapa ini? Kenapa? Musim hujan dan Iya, angin. iya. Itu plesetan. Oh. Jadi Tapi sebenarnya gimana? SPD GR itu guru profesional atau guru PPG. Sudah guru profesional Pak Izi sekarang ya. Ya, Kapan kan lulusnya? Artinya lulusnya mulai itu kapan? kemarin Desember, Pak. Jadi berkat bantuan tim IT juga ini dan kerjasama tim SMP 2 Pandaan, saya akui untuk kekeluargaan di SMP 2 Pandaan ini baik dari wali murid, siswa, tendik, guru, tidak ada sekat sama sekali. Semuanya itu pasti baik, Baru gitu. semuanya pasti bisa berbaur dan gak akan ada amarah kalau kita mengenal saudara kita. Itu yang sekarang dibangun di SMP 2 Pandaan. Dan alhamdulillah saya merasakan baik itu dengan yang senior atau yang tua tidak ada sekat. Dalam artian tidak ada sekat itu ketika kita salah ya dibimbing, ketika yang muda benar ya mengajak yang salah, mengajak yang salah ke arah yang benar. Jadi tidak ada sekat, tujuan kita sama untuk baik dan kedepannya sama-sama Mana senior, mana junior. Iya, tidak ada. Jadi yang dimaksud guru profesional ini menguasai dalam guru ketika mengajar di dalam kelas. Tujuannya seperti itu. Makanya disebut guru profesional. Berarti nanti bisa jadi contoh teman-teman yang Iya, lain ini betul bisa sekali. mengikuti jejaknya Bapak Misalnya. Izi ya. Berarti sekolah menunjuk Pak Bagus dan Pak Izi sebagai humas kan tidak salah. Bro. Iya, memang Cuma- tidak langsung semena-mena langsung. Berarti dengan pembelnya, koordinatornya, dengan guru profesionalnya Pak Izi, Nah, insya Allah humas kita akan lebih berkembang kembali. Ya. Amin, amin, amin. bisa membranding, mengenalkan sekolah kita di Iya. pihak luar sana. Nah, amin, amin, amin. Oke, berhubungan dengan MOU tadi ya, untuk program humas sendiri, kira-kira boleh tahu enggak Pak? Kira-kira apa saja yang masuk di program-programnya di humas itu? Kalau program humas itu yang lebih paham dan aslinya yang lebih sering istikharah itu apa Bagus? Jadi tujuannya kenapa sih Pak kok harus istikharah sholat malam? Agar kan program itu kalau tidak tepat sasaran pasti membuang tenaga, mengeluarkan biaya. Itu kalau tidak tepat sasaran dan tidak ada hasilnya. Makanya tujuannya kenapa kok Abah Bagus yang ditunjuk sebagai Religinya. wakil. Memang saya akui Langsung jalur langit mungkin. jalur langit. Jalur Walau langit. besar. Jadi enggak hanya di di kehidupan nyata aja ya, tapi ya tujuannya nanti minta Iya, Ya, yang paling sama. baik. Dan termasuk yang paling baik atau yang paling mengetahui ya pasti kepala sekolah. Kepala sekolah itu pasti tahu mana anak buahnya yang agamanya baik,
terus religinya kan Betul. menguasai. Iya. Itu kan pasti tahu. Jadi kalau di Humas itu saya sedikit bercerita, ini program Humas itu kalau di sekolah, ini kegiatan sekolah itu pasti tidak jauh dengan imtak gitu kan. Betul sekali. Terus Utamakan imtak. pendidikan, sopan santun, sama mencintai alam, Pak. Jadi kalau di kita itu utama itu pasti imtak. Jadi setiap kalau saya basicnya mohon maaf ya guru PKN Ya. atau pendidikan Pancasila, seluruh manusia atau warga negara yang hidup di Indonesia wajib memeluk agama atau wajib beragama. Tujuannya apa? Agar manusia yang memiliki agama tadi pasti diajarkan oleh agamanya tentang kebaikan. Dan saya yakin 100% tidak ada agama manapun yang mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat negatif. Saya yakin. Oke. Makanya kenapa kok harus imtak, iman dan takwa? Karena tujuannya agar dari dalam diri punya pondasi. Tujuannya anak itu bisa Membentengi. baik, membentengi ketika dia berteman, mari ngono belajar, terus istirahat, mengerjakan tugas, penuh tanggung jawab dan penuh kepercayaan dirinya tinggi. Contoh Pak, contoh-contohnya program dari mungkin Pak Bagus bisa menjelaskan. Imtaknya tadi, Pak. Imtaknya tadi Ya, ya. ada dari pendidikannya juga, dari humasnya ke luar, stakeholder luar itu barangkali juga contoh kita hubungannya apa program dari sekolah kita gitu. Oke, jadi program Humas kita ini sangat banyak sebenarnya dan sudah berjalan. Di antaranya ini tadi ya, bekerja sama dengan pihak-pihak luar, ya, seperti Puskesmas, Polsek, Koramil, dalam kegiatan-kegiatan siswa. Biasanya saat MPLS, ya. Nah, kemudian tentang sosialisasi. Oh iya, dengan DLH juga. Iya, dengan Adiwiyata. DLH. Kemarin kalau nggak salah ada dengan Puskesmas juga gitu. Iya, Iya. Puskesmas. Ya. Kemarin itu mengenai penanggulangan kanker serviks di usia dini. Jadi pencegahan kanker serviks Iya. di usia dini. Iya, jadi kita sangat ini membuka sekali ya Iya. peluang bekerjasama dengan semua pihak. Iya. Selama itu bisa membawa keberkahan ya kepada siswa, kepada guru dan bagi Satpol PP Pemda. juga kemarin ya. Kebiayaan kepada siswa gitu Pak. Kemudian pada murid Murid, kita. ya. Ada juga tadarus Al-Quran ya untuk meningkatkan imtak guru dan siswa. Karena tadarus ini pesertanya selain guru juga siswa ikut terlibat di masjid kita yang baru kita bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas dukungan Donatur semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa memiliki realisasi cita-cita selama itu memiliki masjid sendiri. Ya, mungkin Pak Isi bisa menambahkan program-program yang lain. Oh iya, yang terbaru ini yang di launching oleh Bapak Kepala Sekolah itu Kotaku. Kotaku. Gimana kota itu Pak? Apa maksudnya Kotaku? Panjangannya mungkin Pak. Ya singkatannya dulu ya, panjangannya dulu. Ya, kot Nah, jadi Kotaku gitu. Q Iya Pak, betul. Quran. Jadi tujuannya itu anak-anak diajak mengaji. Setelah mengaji, ditingkatkan levelnya menghafal. Jadi di juz 30 Pak. Kalau yang memang sudah hafal juz 30 baru mengaji atau membaca Al-Quran yang baik dan benar. Didampingi oleh Bapak Ibu guru yang memang berkompeten dan memiliki kemampuan di baca tulis Quran. Jadi ada pengajarnya. Ada Setiap Pak. kelas itu Setiap kelas setiap hari. Jadi ada sholat duha berjamaah yang itu sistemnya di rolling. Kalau sekarang kelas 7, besok kelas 8, lusanya kelas 9, dan itu ada pendamping juga di jam pengajar jam pertama. Tujuannya bukan untuk mengawasi atau melihat, tidak. Kita membiasakan anak kita itu agar biasa hidup disiplin. Kalau anak itu biasa hidup disiplin, insya Allah nanti di masyarakat bisa mengikuti peraturan, mengikuti tata tertib, dan berperilaku sopan di masyarakat. Itu harapan dari semua orang tua, termasuk kita semua Bapak Ibu guru, menginginkan ada dampak positif yang akan dirasakan di masyarakat.
Dan ada juga imtak itu sholat zuhur berjamaah, ketika Jumat itu ada istighosa, Jumat sehat, terus Jumat cinta bersih lingkungan. Nah, itu yang dengan DLH itu Bang ya. Iya, dengan DLH dan tim Adiwiyata juga. Nah, nanti mungkin kalau lebih detailnya ada segmen khususnya. Iya. Kita membahas itu tadi. Soalnya banyak Pak kalau bicara cara mempertahankan atau menjaga hubungan masyarakat yang di SMP 2 Pandaan dengan lapisan masyarakat yang ada di luar sekolah. Jadi tujuan kita itu yaitu tadi agar anak itu terbiasa tertib dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Hubungannya setelahnya itu Bang ya. Iya. Oke, wah, sangat super sekali Pak. Jadi banyak sekali program-program yang tadi dengan MOU-nya dengan masyarakatnya dengan pihak-pihak luar. Iya. Mungkin ada yang lupa. Kalau untuk guru-guru sendiri kita ini untuk program humasnya untuk kekeluargaan kita sendiri mungkin bisa di program Iya. humasnya. Oke, untuk family gathering itu ya biasanya ya. Itu tiap tahun. Iya. Tiap tahun ada. Terus yang besok dekat ini oh ya besok iya. acaranya ke Anjang sana. Anjang sana. Rumahnya siapa? Pak Fandi Ahmad. Nah, Bapak Fandi Ahmad. Jadi anjang sana niku termasuk penting karena apa? Kadang kita itu sibuk dengan kegiatan kita sampai lupa bersilaturahmi dengan teman kita sendiri. Nah, iya. Padahal setiap hari kita ini bertemu bercanda, kadang itu ya saling membutuhkan satu sama lain. Betul. Tapi kalau di Anjang sana ini kita memperkenalkan keluarga saya pribadi dengan keluarganya Pak Fajar, Pak Amir, Pak Bagus di tempat satu yaitu namanya Anjang sana. Jadi kegiatan Anjang sana ini kegiatan untuk menjalin silaturahmi keluarga besar SMP 2 Pandaan. Jadi kegiatannya setelah pengajian, terus sambutan, ya, pertama-tama tukar hadiah. Tukar kado. Itu jadi dibikin fun game untuk yang kecil-kecil, anak kecil-kecil itu. Jadi kegiatannya itu enggak monoton. Kalau ya mohon maaf ya, kalau dulu kan ketemu, waduh paling kegiatannya monoton. Akhirnya banyak yang izin. Kalau sekarang dikemas dengan yang baik, semua akan termotivasi. Jadi ada anak kecil bertemu dengan anaknya teman kita, jadi punya teman baru lagi, mengenal, iya. Saling mengenal ya keluarganya karena kan enggak semuanya ketemu di sekolah. Nah, betul sekali. Kalau semua yang kita sebagai guru laki-laki kan di sekolah, yang di rumah kan yang Nah, istri yang kita, istri Pak, itu ya. kan nggak tahu. Istri kita nggak tahu bagaimana. Iya, betul. Termasuk anak-anak kita kalau ketemu mungkin kan bisa saling sapa. Oh, ini anaknya ini anaknya. Hebat sekali. Terus untuk mungkin yang lain. Kalau kegiatan yang lain itu ada kegiatan sosial Pak, jadi seperti takziah, terus kita ketika ada, mohon maaf ini ya, orang tua siswa atau orang tua dari teman kita sendiri, Bapak Ibu guru yang mengalami berita duka atau terkena bencana, pasti kita akan menyempatkan waktu untuk menengok, mendoakan, dan turut berbelasungkawa. Support gitu. Tujuannya menguatkan secara psikisnya dan menjalin terus silaturahmi kita. Karena kalau mandat atau semangat dari Bapak Kepala Sekolah, kita ini adalah kops atau kita ini adalah satu. Kalau bisa satu sakit, kita harus bisa meringankan kesakitannya. Karena kita adalah saudara. Jangan sampai ketika ada yang sakit, kalian malah menertawakan. Kalau bisa kita hilangkan, kita ringankan. Ayo kita bangun, karena kita adalah keluarga. Kops, itu Pak, yang sering saya dengar dari motivasi dari Bapak Kepala Sekolah. Super sekali, istimewa memang programnya. Jadi sangat menyeluruh Pak Fajar ya. Betul. Mulai dari stakeholder, pihak luar, kemudian dari dalam, dari kalangan yang tinggi sampai kalangan yang rendah pun kita rangkul semuanya. Siswa, kemudian program juga untuk sama-sama keluarga di sini. Jadi sangat. Makanya dengan program seperti itu Pak Amir ya, kita SP2 ini mendapatkan julukan apa Pak, mungkin barang julukannya dengan
champion. Nah, ya, selama ini kan yang terdengar di luar sana kan SMPN 2 Pandaan champion school. Aslinya bukan dari kita kan Pak Champions School, jadi masyarakat. Jadi aslinya kalau kita itu lebih baik dijuluki sekolah baik, sekolah yang menelurkan prestasi atau sekolah yang mendidik anak-anak. Tapi orang-orang di luar sana itu membranding. Membranding secara Dari sendiri. kegiatan ini yang dipantau oleh masyarakat, terus menyimpulkan gitu. Ya, menyimpulkan sendiri. Ini juga pengalaman saya Ya, waktu gitu. balik kelas Menarik sekali, di ya. kelas 7. Gimana? Pak? Saya ingat itu waktu tahun 2000 berapa, lupa saya. Sebelum pandemi insya Allah. Itu saya itu wali kelas 7. Salah satu siswa saya itu berasal dari daerah Gempol, Pelem. Pelem itu masih masuk ke arah Jeruk Purut atau Karangmongko. Jadi saya itu kenapa kok tahu waktu itu nggak sengaja ngantarkan istri saya ke rumah saudara. Lah, siswa saya ini turun dari angkot, jalan Pak sampai rumahnya Pak. Kurang lebih itu 500 meter ke rumahnya itu. Jadi saking semangatnya dan saya tanya, kenapa nak kok nggak sekolah di dekat rumah kamu? Orang tua saya bilang saya suruh sekolah sini Pak karena saya punya prestasi. Loh, itu yang membuat saya kagum dan bangga. Di luar zonasi Pak padahal enggak. Di luar Pak, jauh Pak. Jauh dari sini ya. Jauh dari zonasi. Terus saya tanya, kamu kok bisa keterima di sini? Iya Pak, dulu saya daftarnya lewat jalur prestasi. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya, alhamdulillah sekarang siswanya juga berprestasi terus di SMA dan itu mungkin yang membuat masyarakat luas di sana itu membranding sekolah kita adalah the champion school. Dan tidak menutup kemungkinan Pak, kemarin yang terbaru itu juara apa Pak? Yang Pak Kepala Sekolah Kedinas itu yang Adiwiyata. Adiwiyata Mandiri Pak. Kita bisa mempertahankan selama berapa tahun itu lupa saya. Mulai 2016 kalau 2016 sampai 2024. Ada tim Adiwiyatanya. Ada tim Adiwiyata. Terus yang paling penting Pak, kalau kita tidak tadi kops, mungkin prestasi itu akan susah dicapai. Karena apa? Kita pasti akan memiliki iri dengki dengan teman, pasti iri dengan jabatan teman, iri dengan, mohon maaf ini, gaji teman, atau pendapatan di luar pengajar teman. Itu yang membuat kops kita itu akan hilang dan akan rusak. Makanya kemarin itu yang paling terbaru itu bisa mempertahankan Adiwiyata Mandiri, akan lebih sulit sebenarnya. mempertahankan itu ya. Betul. Dan ya kita tidak Jumawa enggak. Tapi banyak sekolah yang memiliki predikat Adiwiyata Mandiri itu tidak bisa mempertahankan lagi. Dan alhamdulillah Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jalur langit dari Penting jalur langit itu. intaknya tadi Pak. Jadi meskipun kita susah-susah, bersusah payah mengerjakan, mengumpulkan, mengikuti tes, tapi Gusti Allah Maha tahu, Tuhan Maha tahu. Tadi itu sampai menerima juara bertahan Adiwiyata Mandiri. Karena memang prestasinya tidak berhenti ya. Setiap hari Senin kalau tidak salah Pak ya, itu kan ada ini ya, ada pengumuman juara siswa kita yang berprestasi. Karena memang benar ya katanya orang-orang ya, bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Iya, betul. Dan ini tidak lepas dari kerjasama orang tua Pak. Jadi kalau siswa kan di sekolah kan cuma 8 jam Bang Ya, betul, kan betul. lebih lama di rumah. Pasti kita atau setiap wali kelas kita beri mandat kalau bisa saling bekerja sama dengan orang tua. Dalam artian minimal mengawasi anak. Mengawasi dalam artian belajarnya, bermainnya, terus pola makannya. Karena apa? Kalau kita nggak kerjasama dengan orang tua, pasti ya naudzubillah min dalik, banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi fungsi humas di sinilah yaitu merangkul seluruh wali kelas, menghubungkan dengan seluruh wali murid. Agar tujuan dari SMP 2 Pandaan ini atau champion school ini bisa terus bertahan dan mentereng di atas. Istimewa, super sekali. Jadi selain branding tadi kan,
kalau kita tahu ya bahwasanya biasanya SMPN 2 Pandaan itu punya logo ya. Iya. Selain logo sekolah ada, nah mungkin ada logo. Logo Nah, OSIS. logo yang logo OSIS ya. Nah, siswa silakan berkreasi mungkin ya OSISnya terutama ya. Oh iya, kalau masalah logo nih apa Pak? Misalnya kan arahnya ke IT. Itu ya. Nah, ya dulu bagaimana sampai motivasi guru IT-nya masuk ini? karena ini kan salah satu ini ya bentuk branding kita di Iya. luar biar tahu oh, ternyata ini kalau sudah tahu ada logo oh punyanya SMPN 2. Nah, Oke, identitas ya. ya identitas betul identitas. Punya berapa logo Pak? Kalau Oke, mungkin jadi bisa, sekarang ini ada 2 logo. Yang pertama logo sekolah kita. Oke. Itu dulu yang mendesain juga siswa kita sendiri mungkin ya. Iya. Ya, terus tentunya dengan dipandu guru IT, nggih. Karena desainnya menggunakan IT. Nah, kemudian ada logo OSIS yang pada tahun sebelum 2021 itu logonya buku gitu ya. bentuk buku. Bentuk buku. Buku. Kalau Oh menurut iya iya Bapak ingat Kepala saya. Sekolah itu mereka para siswa kita ini fokus untuk belajar katanya gitu, untuk ini memenuhi kompetensinya masing-masing. Kemudian di 2021 dirubah lagi oleh OSIS yang baru menjadi gambar burung. Nah, ternyata dikonsultasikan dengan kepala sekolah itu maknanya adalah sudah setelah belajar tadi mereka ini sudah siap terbang ya untuk meraih kejayaannya masing-masing. Amin amin. Seperti itu kayaknya. Dengan ada 2 logo tadi dari Pak Bagus tadi, ada buku satunya, kemudian ada burung merpati, misalnya lihat. Itu yang terinspirasi mungkin dari Champion School tadi, dari anak-anaknya, mungkin yang membuat Jadi kalau logo tersebut. logo itu kenapa kok di bawah logo itu ada tulisan Hanes Disiplin dan Responsible. Jadi tujuannya itu Hanes itu jujur. Ketika seseorang itu jujur, dia ketika belajar tanpa ada siapapun, waktunya belajar pasti belajar, waktunya sholat pasti sholat, waktunya istirahat pasti istirahat. Itu jujur. Bahkan ketika logo ini disahkan oleh kepala sekolah, itu juga membuat Bapak Ibu pendidik itu juga merasa terbakar semangatnya. Jadi jangan sampai kalah ilmu kita dengan siswa kita. Namanya juga guru, kalau istilah Jawa kan digugu dan ditiru. Minimal perilaku kita, ilmu kita harus di atas siswa kita. Jadi makanya gunanya apa bagus tadi membuat Kombel itu terus mengasah dan terus mengajak guru kita untuk belajar, tidak stagnan di ilmu itu. Sudah merasa puas. Gitu. Kalau contoh mohon maaf, kalau saya kan mengajar pendidikan Pancasila, ya puas di pendidikan Pancasila tanpa harus mengenal sosial, tanpa harus mengenal ekstrakurikuler. Itu jadi kalau kita sia-sia hidup di dunia hanya mengetahui satu ilmu saja. Itu yang membuat Bapak Ibu guru merasa terpacu. Jadi dari logo ini kita Bapak Ibu guru semua jadi juga termotivasi. Bagaimana? Minimal kita harus memberi contoh. Hanes, jujur. Terus disiplin atau disiplin. Disiplin di sini disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin agama dan lain sebagainya, disiplin seragam, tata tertib. Itu juga salah satu motivasi untuk siswa, untuk Bapak Ibu guru juga. Karena kalau siswa sudah jujur dan sudah disiplin, pasti dia yang terakhir adalah bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab, dia bisa mengamalkan ketiganya ini. Itulah yang disebut satria. 65. Jadi satria itu ketika dia bergerak atau ditempatkan dimanapun, dia itu pasti berperilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu harapan. Namanya juga logo itu adalah sebuah doa dan sebuah cita-cita yang dimana itu tujuan kita ketika orang melihat, ketika orang membaca diaminkan. Oh amin, semoga
Sepeda, semua elemennya, baik dari siswanya, wali muridnya, bapak ibu gurunya, dan tenaga administrasi sekolah, itu bisa memiliki sifat jujur, disiplin, bertanggung jawab. Minimal di dalam dirinya sendiri. Begitu kalau saya melihat dari pemaparan Pak Bagus tadi. Betul, betul. Ini ya, sebelum diakhiri ya, mungkin ini Ya. sudah sangat banyak sekali apa yang sudah disampaikan tadi, mulai dari hubungan dengan stakeholder, kemudian program-program di sekolah, kemudian juga program untuk Bapak Ibu Dewan Guru, sampai akhirnya tercetuslah dari masyarakat sendiri Pak ya, tanpa Champion adanya School. Champion School tadi, terus kemudian ada logo sebagai identitas sekolah, di lain logo sekolah sendiri ada logo OSIS yang memang Anak-anak sendiri, Pak, dari siswa sendiri kepinginnya. dari anak-anak ya, yang fun fact-nya itu dibikin oleh anak-anak sendiri. Awalnya dari dengan buku dampingan. kita belajar, kemudian banyak ganti lagi jadi logo burung merpati Nah, bisa burung terbang. merpati bisa terbang tinggi, bisa Anak-anak masyarakat bisa menilai berarti. betul. Bisa menilai sendiri. Jadi keinginannya bisa berkembang ya, bisa ya, seperti burung merpati bisa kemana-mana dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Gitu. Jadi untuk yang terakhir sebelum di closing mungkin untuk tantangan dan harapan ya, tantangan selama di Perkembangan SMP 2. betul di perkembangan Oke. Kan di situ ada 2 pertanyaan. Jadi satu-satu. Saya tantangan apa Bagus harapan. boleh. Oke, nah. Kalau tantangan bagi saya selaku urusan humas bersama Pak Bagus, tantangan kita itu yang pertama tidak menutup kemungkinan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini yang dimana kita harus lebih paham daripada siswa kita. Dan banyaknya sosial media, Gen Z kan banyak aplikasi, Pak ya. Gen Z. Pengetahuannya itu. Terus game ataupun yang sekarang marak di berita itu yang pemburu koin itu Pak. Ya. Ternyata satu koin bernilai berapa ratus ribu. Tapi dampaknya ke daerah merusak fasilitas. Itu juga meresahkan. Bahkan mohon maaf ya. Makanya isu-isu teknologi seperti itu yang kadang itu sangat cepat sekali. Tanpa kita sadari, siswa kita lebih tahu duluan. Nah, itu yang tantangan kita di humas. Terus tantangan lagi itu menjaga silaturahmi. Jadi setiap hari kan kondisi atau suasana hati orang kan pasti berbeda-beda. Baik entah tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu guru sendiri, baik dari wali murid, baik dari siswa, ataupun dari muspika yang ada, itu kan juga berbeda-beda. Itu juga tantangan bagi kita, bukan sebuah permasalahan, tapi kita tantangan. Bagaimana cara mengajak orang itu untuk berkolaborasi dengan kita, bersinergi, memahami, akhirnya bisa ikut membangun SMP 2 Pandaan ini menjadi the champion school tadi. Terus yang ketiga, mempertahankan, Pak. Bagi saya tantangan yang paling berat itu mempertahankan. Karena tidak menutup kemungkinan per 4 tahun atau 2 tahun kepala sekolah itu pasti mengalami regulasi atau perubahan. Jadi transisi antara kepala sekolah baru dan kepala sekolah lama itu pasti ada perbedaan cara kepemimpinan. Itu tantangan. Jadi bagaimana cara mempertahankan dari, mohon maaf ini ya, dari kepala sekolah yang pertama sampai kedua sampai akhirnya sekarang sampai menjadi champion school dan mempertahankan kalau bisa meningkat lagi gitu. Iya, meningkat lagi sampai ke luar negeri mungkin harapan kita. Itu tantangan bagi saya ada 3 tadi itu. Mungkin nanti harapannya ada di apa Bagus. Soalnya kan nun sewu jalur langit. Ya, betul. Monggo Pak Bagus untuk harapannya ke depan SMP 2 Pandaan. Tantangannya sudah jelaskan panjang lebar ya oleh rekan saya Pak Izi. Harapannya ya singkat sebetulnya ya. Jadi semoga kita bisa terus mempertahankan apa yang sudah kita raih bersama ini ya, bersama masyarakat,
kita sudah sampai level ini, nggih. Champion School, semoga kita bisa mempertahankan terus predikat Champion School ini dan Sependa agar tetap bermanfaat, ya, membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat, khususnya pada lingkungan daerah Pelintahan dan sekitarnya. Ya, ya itu saja sebenarnya. Iya, betul Pak. Kalau Bapak bagus itu, yang penting barokah. Barokah. Jadi ketika Bapak Kepala Sekolah ketika rapat pimpinan atau rapat waka itu pasti mengutamakan keberkahan. Bagaimana cara menjaga keberkahan, sehat, badan, rezeki, keluarga. Caranya yaitu bekerja sesuai tupoksi, tidak lupa membangun silaturahmi dan komunikasi. Mungkin apa bagus selalu bilang keberkahan. Itu saja mungkin dari kami berdua, pasti banyak kekurangannya. Jadi mohon jangan dihakimi atau mohon masukan supportnya Iya, betul. saling membahu tadi, doanya untuk sekolah kita. silaturahmi tadi dengan orang tua, dengan murid, ya, dengan kita juga sama guru ya. Iya. Kalangan sendiri, istilahnya ya rumah tangga ini kita jaga, ya kita pertahankan kalau bisa ya. Umumnya untuk dengan Kabupaten Pasuruan kan nama SMP 2 ini kan Sudah ada sekarang kan ditingkatkan kembali. Harapannya kan seperti itu. Mungkin ada sedikit apa ya? Closing statement dari Pak Izi atau Pak Bagus ini untuk memotivasi sahabat-sahabat kita di luar sana, teman-teman kita, saudara kita. Jadi mungkin Pak Izi yang lebih Kalau paham teknis. closing statement dari saya itu hal yang umum kita ketahui atau yang sering kita dengar ketika mendengarkan pengajian. Al insanu mahalul khota wal nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Dan yang paling penting tidak lupa kita terus belajar kesalahan kita di hari kemarin dan menjadikan pelajaran di hari kemarin agar kita menjadi baik di hari berikutnya. Itu saja kalau motivasi hidup dari saya. Yang sering saya terapkan yaitu ikhlaskan hari, ringankan hati. Super sekali closing statement dari Bapak Izi yang satu ini. Memang sangat super sekali, tidak salah memang ya kita mengundang Bapak Humas kita, dua Bapak Humas kita kali topik ini. tema kita hari ini mengundang atau memilih sekolah kita memilih dua sosok narasumber humas. Betul. Yang satunya Ombel Jawa Timur, ya, koordinator, satunya guru profesional. Wah, lengkap sekali. Semua bisa jadi contoh untuk kita semua, bisa memotivasi kita semua agar bisa jadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk sekitar kita. Amin. Mungkin itu ya sahabat Sependa. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Izi Ahmad Fatoni dan juga Bapak Bagus Nur Muhammad sudah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini dengan memberikan Masya Allah, bukannya ini dua orang tokoh kita yang harus berbahasa. Sudah menyempatkan hadir memberikan penyampaiannya berkenaan dengan humas yang sangat super sekali, sangat rinci sekali, dan mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali lagi nanti ketemu di segmen Cerita selanjutnya di Ruang Cerita Podcast. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.